Nah, sekarang bagaimana Bapak Ibu tahu state of the art-nya? Ya. Nah, ini Bapak Ibu harus tahu juga. Ada namanya, Bapak Ibu harus merangkum penelitian. Saya sering sebutnya matriks. Bapak Ibu melakukan ini nggak? Mas-mas sama mbak-mbak melakukan ini nggak sebelum penelitian? Wah, kalau nggak melakukan begini, diulang metode sebentar aja untuk backtrack. Harus ada gambarannya. Kalau nggak, nanti nggak bakal. Nah, state of the art ini nanti yang akan dituangkan dalam tulisan. Itu yang akan, kalau ada kontribusinya, ada apanya, itu yang akan ditulis habis-habisan. Itu namanya tulisan jurnal dan konferensi ilmiah. Kalau tidak ada ini, berarti nanti apa yang ditulis? Narasi, rangkuman. Makanya sering nanti kalau di konferensi yang top, ini paper tidak layak karena seperti eksperimen, seperti praktikum. Nah, itu yang sering terjadi di Indonesia. Melakukannya, apalagi mohon maaf Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lemah dalam ilmu dasar, tidak ngerti pemrograman, tidak mengerti apa-apa, biasanya kan hanya pakai aja ya. Apalagi sekarang di dunia komputer sekarang banyak sekali tool yang sudah dibuat, Bapak Ibu tinggal pakai, tidak tahu dalamnya, akhirnya pas nulis ini apa maksudnya, itu sangat berbahaya. Tidak bisa seperti itu. Sekarang Bapak Ibu belajar back to basic, begini loh meneliti dengan kedalaman dan dengan suatu metodologi yang akurat. Kalau tidak seperti ini mungkin nanti akan susah. Ya. Ini memang susah di awal, tapi nanti mungkin akan mendapatkan kemudahan di langkah-langkah berikutnya. Nah, mencari ini nih Pak, ini kunci utamanya. Dan saya waktu itu sparring partner hampir 1 tahun dengan supervisor saya. Saya baca berapa ratus paper, saya bilang ini kondisinya, dia bilang nggak bisa, masih belum. Ini nggak bisa, masih belum. Ya, itu. Nah, gimana Bapak Ibu bisa tahu? Nah, Bapak Ibu bisa diskusi sama supervisor yang senior ataupun sering ketemu dengan hal-hal webinar seperti ini yang isinya mengenai workshop, penulisan, penelitian dan sebagainya. Itu Bapak Ibu lama-lama mas-mas sama mbak-mbak ini akan terlatih dengan apa yang mau ditulis, apa yang mau diteliti. Ya. Nah, sekarang kita mau cari namanya kontribusi, Bapak Ibu. Kita mau cari namanya originality. Kita mau cari namanya novelty. Bagaimana caranya tadi? Ya kan tadi kan itu 3 tuh. Caranya Bapak Ibu harus bisa membuat mapping. Ya, memetakan kondisi saat ini. Ya. 2 kali Yang pertama Bapak Ibu bikin matriks. Matriks mungkin yang matriks horizontal ya. Vertikal, problem, horizontal, metode. Silakan ya. Lalu Bapak Ibu membaca paper ya. Membaca paper dan Bapak Ibu memilah-milah nih. Ini contoh aja penelitian nih. Ini ceritanya nih namanya Pak Sani Muhammad Isa. Pak Sani Muhammad Isa ini dulu bimbingan saya tahun 2010 Bapak Ibu. Makanya paper 2010 ini kan hanya contoh saja. Pak Sani Muhammad Isa ini datang ke saya. Pak, saya mau S3. Terus saya tanya topiknya apa Pak? Topiknya adalah seperti ini. Lalu saya bilang, mau nggak kalau topiknya mengenai biomedical? Kebetulan saya ada project biomedical. Sehingga saya punya akses untuk update jurnal, konferensi, dan data yang bagus, saya bilang begitu. Pak Sani bilang, siap. Nah, saya bilang, tapi gini Pak, tolong Pak Sani memilih salah satu topik yang spesifik di biomedical. Lalu, kebetulan juga proyek yang saya adalah mengenai sinyal jantung, sinyal EKG, proyek saya. Jadi tolong sekarang lebih fokus lagi. Jadi gitu loh Pak, mengkerucut, ya mengkerucut. Nah, lalu memilih, oke, saya akan memilih topik mengenai sinyal EKG. Lalu karena saya komputer saya akan lihat algoritmanya.
Akhirnya diputuskan untuk mengkompresi sinyal EKG dari data sinyal jantung yang akan dikirim melalui telehealth. Akhirnya saya bilang, oke Pak Sani, tolong cari seluruh algoritma sinyal processing yang dihubungkan dengan EKG jantung. Tolong cari paper-papernya, tetapi 5 tahun terakhir. Jurnal top di Q1 dan konferensi 5 tahun terakhir. Mungkin 10, 20, dan tolong cari buku textbook yang dipakai di Stanford, di Harvard, di Tokyo University, di top university yang menjadi referensi untuk sinyal processing. Itu dasar pertama, Pak. Itu semuanya saya lakukan untuk para magister dan doktoral di Fakultas Ilmu Komputer. Kebetulan saya kan mengajar MPPI juga. Jadi setiap ngajar pertama kali ini adalah hal wajib pertama, Bapak, Ibu, Mas-mas, sama Mbak-mbak, ya bahkan saya bilang begini, kalaupun memilih topik, contohnya data science, ya kalau memilih data science, saya tanya, kenapa memilih data science? Begini-begini. Mas sama Mbak, dulu background-nya apa? Background-nya begini, oh berarti Mas sama Mbak ini kurang dari hal keilmuan statistik dan matematik. Ya, wah Pak, dulu saya cuma pakai, nggak bisa. Kalau memang mau ke dalam itu, Mas sama Mbak harus backtracking, belajar dasar-dasar matematik sama statistik yang kuat. Kalau enggak, nanti cuma jadi user atau cuma pakai sesuatu yang tidak bisa dianalisa. Ini ya, terlalu keras ya Pak ya, Mbak ya. Ya itulah. Itu kenapa penelitian di Indonesia sering berhenti dan tidak ini Pak, tidak survive. Ya, karena tadi dari sisi memilih topiknya tidak tahu state of the art-nya, dari sisi keilmuan, background keilmuannya lemah, ya, dan sebagainya. Nah, ini Pak Sani ini kebetulan begini. Pak Sani, dulu S1-nya apa, Pak? Nah, saya sampai tanya begitu. Saya S1-nya matematik. Dia bilang begitu, kan. Saya waktu itu mengenai image processing. Oke, kalau image processing sama signal processing itu ada hubungannya lumayan banyak. Filternya dan sebagainya, ya algoritma preprocessing-nya, algoritma apanya itu banyak hubungannya. Ya kalau di image processing pakai PCA, ya kalau ini pakai apa, ya dan seterusnya. Oke Pak Sani. Terus S2-nya apa Pak Sani? Oh S2-nya saya dulu pakai filtering apa, terus saya gabungkan, jadi ada namanya preprocessing-nya ini, lalu klasifikasinya ini dan sebagainya. Tetapi datanya image Pak. Oke, sekarang Pak Sani bayangkan datanya bukan image, tapi sinyal. Saya bilang begitu. Berarti Pak Sani harus familiar dengan sinyal-sinyal. Dengan algoritma transformasi sinyal. Baik dari image ke sinyal, ataupun image ke mana, atau namanya mapping domain. Tolong nanti pelajari. Akhirnya Pak Sani belajar PCA ya, DCT, ya. DBT itu apa? Fourier transform, wavelet transform. Dan saya bilang sama Pak Sani waktu itu, Pak Sani, kalau Pak Sani pengen seperti ini, Pak Sani harus ngerti apa itu Fourier transform secara detail. Baik dari sisi algoritmanya, dari sisi matematiknya, dari sisi filosofinya. Jangan cuma ngambil di MATLAB, FFT, tetapi tidak tahu dalamnya. Nanti akan kesandung sendiri. Saya sampai mengatakan seperti itu. Ini kebetulan kalau memang bidangnya komputer saya nanti Bapak Ibu bisa. Ya. Lalu Pak matematiknya banyak. Saya kemarin nggak belajar itu angkat X atau apa imajiner atau apa tuh ya. Saya nggak belajar ya. Terpaksa harus belajar. Tolong buka buku aljabar linear sama kalkulusnya untuk lihat-lihat itu. Nah, sampai seperti itu Bapak Ibu. Kalau enggak nanti Bapak Ibu lama-lama kesandung. Ya, saya banyak menemui nih sama mahasiswa bengong aja lagi jalan itu. Saya tanya, kenapa kamu bengong? Pak, saya kok lagi baca jurnal, lagi baca referensi, kok nggak ngerti-ngerti Pak. Udah baca 20 kali saya nggak ngerti-ngerti Pak. Dan kalau ada rumus matematik dan dasar teori saya skip. Wah itu bahaya, saya bilang begitu. Ya. Nah itu yang sering terjadi, Pak, Bu. Ya. Kalau nggak seperti ini nanti nulis apa?